Malaikat Maut Berambut Salju. Bagian 2. Jilid 4. Dua titik biru itu semakin dekat, semakin tampaklah satu sosok tubuh seekor harimau yang luar biasa besarnya. Mulutnya menganga, memperlihatkan gigi dan taringnya yang besar. Ekornya mengibas-ngibaskan tiada henti. Bulunya yang sangat tebal berwarna hitam berbelang kuning. Menghadapi manusia, bagaimanapun hebatnya bukan suatu hal yang menakutkan bagi Dewi Kerudung Hitam. Tapi berhadapan dengan seekor binatang buas seperti ini baru menjadi kecut. Dia mundur 2 langkah sambil berkata, "Aku tidak mengganggumu, jangan mengganggu aku." Binatang itu keluarkan suara mengaum sebagai jawaban. Dewi Kerudung Hitam merasakan tanah yang dipijaknya bergetar. Karena tidak mungkin meneruskan langkahnya ke depan, perempuan ini berbalik ke kanan. Saat itulah dia melihat ada seseorang berdiri di samping kanan itu. Yang tegak dalam kegelapan itu adalah seorang lelaki kurus tinggi berjubah putih dalam, mengenakan penutup kepala seperti sorban. Di bawah sorban menjulai sampai ke punggung rambutnya yang panjang, berwarna seputih kapas. Di tangan kirinya, orang tua ini memegang seuntai tasbih kayu dan mulutnya tiada henti melafadzkan zikir. Jadi kau rupanya yang membawa harimau besar ini, orang tua?" Sang Dewi menegur. "Mengapa kau dan makhluk binatang peliharaanmu ini berusaha menghadang maksudku untuk meninggalkan tempat ini?" "Aku tidak menghadang siapapun. Aku tahu kau orang baik-baik, sahabat kaum jelata, penolong mereka yang tertindas. Kita orang-orang satu golongan, dan kebetulan, sama-sama punya satu tujuan." Begitu orang tua bersorban menjawab, lalu kembali dia berzikir. "Satu tujuan? Tujuan apa maksudmu?" tanya Dewi Kerudung Hitam. "Bayi dalam dukunganmu itu," jawab si tinggi kurus berjubah putih. "Petunjuk Tuhan dalam 3 kali mimpi membawaku kepadanya." Dewi Kerudung Hitam tatap wajah orang tua di hadapannya itu sesaat lalu berkata, "Mendengar logat bicaramu, jelas kau bukan orang sini. Siapa kau sebenarnya dan datang dari mana?" Dengan bertanya begitu, sang Dewi berusaha mengalihkan pembicaraan. Hatinya tidak enak ketika mengetahui orang tua berjubah dan bersorban putih itu berbicara soal anak dalam dukungannya. "Aku memang bukan orang Jawa. Aku datang dari jauh, dari seberang, dari sebuah pulau bernama Swarna Dwipa yang juga dikenal dengan nama Pulau Andalas. 3 bulan lebih aku menempuh perjalanan, menurut petunjuk mimpi. Menurut kepercayaan orang sini itu adalah wangsit. Menurutku sendiri, mimpi itu adalah petunjuk Tuhan. Akhirnya, setelah 3 bulan, aku sampai di sini." Dewi Kerudung Hitam mengangguk-angguk lalu dia mengingatkan dengan berkata, "Kau belum memberitahu namamu, orang tua. Di tanah kelahiranku ada yang memberikan nama dan memberikan gelar. Ketek Banamo, Gadang Bagala." Apa itu? Ketek siapa maksudmu?" Orang tua itu tersenyum mendengar pertanyaan Dewi Kerudung Hitam. "Ketek bukan berarti ketiak," katanya. "Ketek dalam bahasa kelahiranku artinya kecil. Maksud ucapanku tadi, seorang anak lelaki pada waktu kecil diberi bernama. Setelah besar, diberi gelar. Begitu juga diriku. Sewaktu aku kecil, orang tuaku memberiku nama Syahrudin Mustaqim. Setelah besar, aku dikenal dengan gelar Datuk Perpati Alam Sati." Kiranya aku berhadapan dengan seorang datuk," ujar Dewi Kerudung Hitam. "Sungguh satu kehormatan bisa bertemu denganmu. Hanya saja mohon dimaafkan, aku tidak punya waktu berbincang-bincang lebih lama denganmu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Aku minta diri." "Mengapa terburu-buru, Dewi? Justru pertemuan ini sangat penting bagiku," kata Datuk Perpati Alam Sati pula. Kedua matanya melirik sekilas pada anak dalam dukungan Dewi Kerudung Hitam, membuat perempuan ini tambah tak enak. Sang Dewi diam-diam sudah menimbang-nimbang dan mengukur sampai di mana tingkat kepandaian dan kesaktian orang tua berjubah putih ini. Jika dia tidak sanggup muncul dengan membawa seekor harimau besar peliharaan, sudah dapat dipastikan orang ini lebih tinggi ilmunya dari pisau maut tanpa bayangan. "Maafkan, aku harus pergi sekarang," berkata Dewi Kerudung Hitam. Dia bergerak ke kiri, tapi tahu-tahu, orang tua berjubah dan bersorban putih itu sudah ada di hadapannya hingga langkahnya tertahan. "Jika kau memaksa pergi, aku pun tidak memaksa menahan. Hanya kuharapkan kau sudi menyerahkan bayi itu padaku." Dewi Kerudung Hitam menyeringai. Kedua pelipisnya tampak menggembung, tanda perempuan ini mulai dirasuk hawa amarah. "Aku datang lebih dulu darimu, aku lebih dulu mendapatkan orok ini. Mengapa kau enak saja meminta? Aku meminta dengan segala hormat dan segala kerendahan hati. Maafkan aku, apapun alasanmu, aku tetap akan membawa anak ini. Percayalah, anak itu tidak berjodoh denganmu, Dewi."
Siapa bilang? Sentak Dewi Kerudung Hitam. Lalu kembali dia berkelebat, kali ini ke sebelah kanan. Namun lagi-lagi orang tua tinggi kurus itu lebih cepat, seperti menghadang gerakannya. Dari 2 kali dihadang seperti itu saja, Dewi Kerudung Hitam sudah maklum bagaimana hebatnya orang tua di hadapannya itu. Namun bukan berarti dia merasa jerih. Orang tua, jika kau terus-terusan menghadangku, jangan salahkan kalau aku melepaskan tangan keras. Dewi Kerudung Hitam membentak dan mengancam. Orang tua berjubah putih tertawa, lalu berkata, coba kau lihat sekali lagi sebelum pergi. Yang kau gendong itu bukan bayi tapi seekor anak harimau. Setan, jangan coba menipuku, tukas Dewi Kerudung Hitam. Aku tidak menipu, silahkan kau lihat sendiri, yang kau bawa adalah anak harimau. Anak harimau, anak harimau, anak harimau. Jengkel, marah tapi juga ragu-ragu, Dewi Kerudung Hitam singkapkan kain tebal penutup bayi dalam dukungannya. Ketika kain tersibak, menjeritlah perempuan ini. Kepala seekor anak harimau mengeliat, mulutnya terbuka lebar dan sepasang matanya yang biru memancarkan sinar seperti menusuk. Binatang ini menggereng menakutkan. Tanpa pikir panjang, Dewi Kerudung Hitam lemparkan benda yang berada dalam dukungannya itu. Lalu bersurut mundur dengan muka hampir tak berdarah. Saat itulah si jubah putih bergerak. Ketika Dewi Kerudung Hitam memandang ke depan, orang tua itu tak ada lagi di hadapannya. Memandang berkeliling, harimau besar bermata biru yang tadi menghadang di depannya lenyap. Dan lebih dari itu, bayi dalam dukungannya yang tiba-tiba entah bagaimana berubah menjadi seekor anak harimau juga ikut lenyap. Padahal bayi atau apapun adanya, setelah dilemparkan pasti jatuh ke tanah. Dewi Kerudung Hitam, terima kasih atas kebaikanmu memberikan bayi ini. Tiba-tiba terdengar suara orang tua berjubah putih tadi. Kaget sekali, Dewi Kerudung Hitam memandang ke arah pohon besar 10 langkah di sebelah kanannya. Di situ tampak Dauk Perpati Alam Sati duduk di atas punggung harimau besar, tidak beda seperti menunggang seekor kuda. Dalam dukungan tangan kirinya tampak bayi dalam kain tebal yang dilemparkan sang dewi. Bangsat penipu, kau memperdayaiku dengan ilmu sihir celaka. Mampuslah, teriak Dewi Kerudung Hitam. Dia hantamkan kedua tangannya ke depan. 2 larik angin tajam menderu dahsyat ke arah kepala dan perut Datuk Perpati Alam Sati. Pukulan sakti seperti inilah yang tadi membuat kepala pisau maut tanpa bayangan sampai berlobang dan mengucurkan darah. Kini sang dewi melepaskan 2 pukulan sekaligus. Datuk Perpati Alam Sati tepuk pinggul harimau besar tunggangannya. Binatang ini mengong dahsyat lalu melompat ke depan. Sang datuk goyangkan kepalanya. Rambut putih panjangnya bergerak seperti menabas. Sinar putih aneh berkiblat. 2 larik pukulan Dewi Kerudung Hitam buyar. Edan, maki sang dewi marah. Dia lepaskan lagi 1 pukulan. Selarik sinar berwarna hitam mencuat dari ujung lengan pakaiannya yang lebar. Datuk Perpati Alam Sati tampak tenang saja di atas punggung harimaunya. Sinar hitam menghantam bagian paha kaki kiri belakang harimau besar. Dewi Kerudung Hitam sengaja menghantam binatang itu agar sang datuk tidak bisa melarikan diri lebih jauh. Tapi apa yang disaksikannya membuat perempuan ini terkejut. Jika sebuah batu besar terkena hajaran sinar hitam itu pastilah akan hancur dan hangus. Tapi begitu sinar melabrak kaki si harimau, sinar itu seperti tidak mampu menembus kelebatan bulu-bulu binatang itu, terpental kembali dan bertabur menjadi beberapa bagian yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Harimau besar dan Datuk Perpati Alam Sati lenyap di balik deretan pohon-pohon, hilang ditelan kegelapan malam. Dewi Kerudung Hitam mengejar, namun dia hanya menemui kegelapan malam. Perempuan ini pukul-pukul jidat dan banting-banting kaki karena kesalnya. Jilid 5. Puncak Merapi diselimuti udara dingin abadi. Hal ini saja sudah cukup membuat tidak ada manusia yang berkeinginan untuk naik ke puncak, belum lagi sulitnya untuk mendaki. Namun, hari itu justru nampak satu bayangan putih berkelebat cepat laksana terbang. Sesaat dia muncul di sebelah timur, di lain saat dia sudah berada di sebelah barat puncak gunung. Orang ini bertubuh tinggi kurus, mengenakan jubah dan sorban putih. Rambutnya yang menjulai panjang di bawah sorban putih seperti kapas. Dari ciri-cirinya, jelas si orang tua ini adalah Datuk Perpati Alam Sati, seorang tokoh silat dan agama yang diam di puncak Gunung Merapi di Pulau Andalas. Di puncak gunung, sang datuk berhenti sesaat, mendongak ke langit tinggi di mana sang surya bersinar terang, tapi sama sekali tidak terasa panas teriknya. Setiap hembusan nafas sang datuk menimbulkan uap tebal di udara yang sangat dingin itu. Di udara sangat dingin begitu, wajahnya tampak keringatan.
pertanda bahwa tubuhnya memiliki kemampuan untuk menolak hawa dingin yang datang dari luar. Datuk Perpati pejamkan matanya, tangan kanan memegang tasbih, perlahan-lahan mulutnya meluncurkan ucapan, "Terima kasih Tuhan. Kau telah mengabulkan semua permintaanku. Hari ini adalah hari terakhir anak itu berada di sini. 18 tahun lebih dia bersamaku. Dengan keridohanmu, apa yang aku inginkan tercapai. Kalaupun aku mati, maka kematianku bakal tenteram." Datuk Perpati usap wajahnya, masukkan tasbih ke dalam saku jubah, lalu berbalik, melangkah ke sebuah gundukan batu yang berwarna putih karena tertutup cairan putih tipis beku. Salju. Sampai di hadapan gundukan batu, Datuk Perpati acungkan jari yang diluruskan itu kemudian ditusukkannya ke pertengahan gundukan batu. Terdengar suara mendesis yang disusul dengan kepulan asap, pertanda hawa dingin beradu dengan hawa panas. Perlahan-lahan, salju tipis pada gundukan batu meleleh cair, kemudian tampaklah sebuah lubang. Makin banyak salju yang meleleh, semakin besar lubang yang tampak. Ternyata lubang itu adalah mulut sebuah goa yang cukup besar, berukuran tinggi, lebar dan panjang sekitar 2 tombak. Di dalam goa tampak duduk seorang pemuda berkulit coklat. Karena hanya mengenakan sehelai cawat, jelas kelihatan badannya yang penuh otot. Pemuda ini duduk bersila dengan mata terpejam. Di tangan kanannya ada seuntai tasbih. Bibirnya tampak bergerak terus-menerus, tanda dia melafadzkan sesuatu. Selain terasa aneh melihat si pemuda yang mampu bertahan tersekap dalam goa yang sangat dingin itu dengan hanya mengenakan sehelai cawat, juga ada keanehan lain. Di bagian atas goa, di mana pemuda itu duduk bersila menetes cairan salju yang setiap tetesannya jatuh tepat di atas kepala pemuda itu. Sulit diduga entah berapa lama dalam setahun dia duduk bersila seperti itu. Yang jelas, rambutnya yang panjang menjela punggung tampak basah dan berwarna seputih salju. Untuk beberapa lamanya, Datuk Perpati Alam Sati menatap pemuda dalam goa sambil tersenyum dan angguk-anggukkan kepala. "Pandu, hentikan apa yang kau lakukan. Lakukan sholat zuhur lalu temui aku di puncak sebelah selatan." Pemuda yang ada dalam goa perlahan-lahan buka kedua matanya. Baru saja kedua matanya terbuka, Datuk Perpati Alam Sati keluarkan seperangkat pakaian putih yang masih baru dari balik jubahnya lalu menyerahkannya pada si pemuda. "Kenakan pakaian ini, pergi sembahyang. Selesai sembahyang, cepat temui aku di puncak selatan." "Akan saya lakukan ayah," menyahuti si pemuda. Dia mendatangi pakaian putih yang diletakkan Datuk Perpati di atas pangkuannya lalu bertanya, "Pakaian putih dan baru ini, apa artinya ayah?" Sang Datuk sesaat tampak seperti tercekat oleh pertanyaan itu. Lalu dia coba tersenyum dan berkata, "Pergilah bersembahyang. Apa yang jadi pertanyaan dalam hatimu akan terjawab jika kau sudah menemuiku di puncak selatan nanti." Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Datuk Perpati tinggalkan tempat ini. Orang tua ini berjalan menuju puncak gunung sebelah selatan. Kelihatannya dia seperti melangkah biasa saja, tapi dalam beberapa kejapan mata dia sudah lenyap di kejauhan. Di bagian selatan puncak Gunung Merapi terdapat sebuah bangunan kayu yang atapnya terbuat dari ijuk tebal berbentuk tanduk kerbau. Bangunan tanpa dinding ini berlantai batu gunung berwarna hitam dan sangat bersih. Datuk Perpati Alam Sati masuk ke bawah atap lalu menghadap kiblat dan mulai bersembahyang zuhur. Sesaat setelah dia mengucapkan salam, pemuda itu dilihatnya sudah duduk di bawah atap bangunan. "Duduk lebih dekat di hadapanku, Pandu," memanggil Datuk Perpati. Beringsut-ingsut, pemuda bernama Pandu itu mendekati sang datuk yang dipanggilnya dengan sebutan ayah. "Pandu, sekarang kau dengarkan baik-baik apa yang akan kututurkan. Menurut perhitunganku, kau berada di puncak merpati ini bersamaku sekitar 18 tahun. Usiamu mendekati 19 tahun. Aku bersyukur kepada Tuhan bahwa selama itu aku telah mengajarkan padamu ilmu baca tulis, ilmu agama dan tentunya tidak terlupa ilmu silat luar dan dalam. Hari ini, aku dan kau berhasil merampungkan satu ilmu baru yang menurut hematku tak ada duanya dalam rimba dunia persilatan baik di Pulau Andalas ini maupun di kawasan dunia persilatan lainnya. Rambutmu yang putih dan panjang itu, disitulah letak kehebatan ilmu yang kau miliki. Rambut itu bisa menjadi tameng pelindung dirimu, dapat pula menjadi senjata tanpa tandingan yang akan merobohkan lawan yang bagaimanapun tangguhnya. Karena semua ilmu itu kau dapat dari keridohan Tuhan, maka wajib kau pergunakan untuk dan di jalan Tuhan pula. Tadi kau bertanya soal pakaian putih baru yang kini kau kenakan. Apa artinya? Bukan begitu pertanyaanmu tadi? Betul, ayah, jawab Pandu. Sang datuk tersenyum.
Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu dan ini dirasakan oleh Pandu. Pakaian baru itu satu pertanda bahwa hari ini kau akan mulai satu perjalanan jauh. Meninggalkan puncak Gunung Merapi untuk satu tujuan yang hanya kau sendiri yang bakal memilih, entah ke utara, entah ke timur, barat atau selatan. Maksud ayah, kita sama-sama meninggalkan puncak Merapi ini. Datuk Perpati menggeleng, membuat wajah Pandu berubah. Hari ini, hari perpisahan bagi kita berdua. Kalau umur panjang, satu ketika pasti kita bisa bertemu. Aku melepas kepergianmu dengan perasaan bahagia karena ilmu yang kuciptakan berhasil aku wariskan padamu. Tak mungkin saya meninggalkan ayah sendiri di sini, kata Pandu pula. Aku dilahirkan di sini dan aku meninggal menghadap Tuhanku di sini. Tak usah kau pikirkan badan tua ini. Yang harus kau pikirkan adalah langkahmu selanjutnya. Dunia luas terkembang di depan mata dan di hadapan kakimu. Untuk beberapa lamanya, Pandu tidak dapat berkata apa-apa. Dia menyadari kenyataan ini. Dalam usia menanjak dewasa seperti saat itu, memang tak mungkin dia menetap terus di puncak Merapi, tinggal bersama ayahnya. Satu hal yang harus kau ingat baik-baik, Pandu, yaitu jika kau sudah menapakkan kaki di dunia luas nanti, dunia ini tidak berbeda dengan panggung sandiwara. Ada 1000 kebaikan, tapi ada juga 1.000.000 kejahatan. Ada 100 orang yang baik, namun juga ada 1000 yang busuk. Sesuatu yang kau lihat bagus belum tentu baik. Sesuatu yang baik mungkin kau rasakan tidak bagus. Karena itu kau harus menanamkan rasa berhati-hati dalam setiap melangkah dan bertindak, bahkan juga dalam setiap membuka mulut mengatakan sesuatu. Akhirnya dapat kukatakan bahwa ilmu yang paling tinggi di dunia ini adalah kebenaran. Namun setan punya 100 tangan untuk memutar kebenaran menjadi kejahatan dan kejahatan seolah-olah menjadi kebenaran. Karenanya, jangan ikutkan bujukan setan. Pagari hatimu dan pikiranmu dengan ajaran-ajaran agama yang telah kau terima dariku. Pagari tubuhmu dari lawan-lawan yang setiap saat bisa muncul mencelakaimu. Tapi jangan terlalu percaya pada seorang kawan. Nah, jika tak ada lagi yang bakal kau tanya, kau boleh pergi sekarang juga, Pandu. Tentu saja ada yang akan saya katakan, ayah. Sebenarnya sudah berapa kali saya tanyakan padamu, namun tidak pernah terjawab. Mudah-mudahan hari ini ayah bisa memberitahunya. Aku sudah maklum apa pertanyaanmu itu, memotong Datuk Perpati Alam Sati. Kau ingin tahu di mana ibumu, bukan? Pandu mengangguk. Datuk Perpati pegang bahu Pandu lalu berkata, aku memang sudah merencana. Sekalipun tidak bakal kau tanya, hari ini kurasa sudah saatnya ku beritahu padamu. Pandu, sebenarnya aku ini bukan ayahmu. Sang Datuk merasakan tubuh pemuda yang dipegangnya itu bergetar keras. Lalu, saya tidak mengerti, ayah. Dan tampaknya kau seperti tidak bergurau. Aku memang tidak bergurau, Pandu. Aku tidak tahu siapa nama ibumu. Ayahmu bernama Jinggo Suwu. Kedua orang tuamu berasal dari desa Talangwaru. Suatu desa subur di Jawa Tengah, sangat jauh dari sini. Aku tidak tahu banyak tentang ibumu, kecuali bahwa kau punya seorang kakak perempuan yang 1 tahun lebih tua darimu. Siapa nama kakakmu aku tidak tahu. Lalu bagaimana saya bisa sampai berada di sini? Tanya Pandu tidak mengerti. Sudah saatnya pula aku ceritakan riwayat aku mendapatkanmu, Pandu. Waktu itu, 18 tahun yang silam, tersiar kabar dalam rimba persilatan tentang seorang bayi bernama Pandu yang memiliki ruas dan bentuk tubuh yang luar biasa sempurnanya. Para tokoh silat keluar dari sarang masing-masing untuk bisa mendapatkan anak itu, yaitu kau adanya, guna dijadikan murid. Banyak korban berjatuhan. Aku ternyata paling beruntung karena akulah yang mendapatkanmu. Apakah ayah kandungku dari dunia persilatan juga? Datuk Perpati menggeleng. Ayahmu tewas di tangan seorang tokoh silat ketika terjadi perebutan dirimu. Lalu Datuk Perpati Alam Sati menceritakan apa yang terjadi pada malam 18 tahun lalu di dalam rimba belantara sebagaimana yang telah dituturkan sebelumnya. Manusia bernama Pendekar Bungkuk itu, orang yang membunuh ayah kandungku, apakah dia masih hidup? Tanya Pandu begitu Datuk Perpati mengakhiri penuturannya. Sang Datuk tidak langsung menjawab pertanyaan muridnya yang sudah menganggapnya sebagai ayah itu. Dia berkata, dalam agama kita dilarang keras untuk hidup membawa dendam, apalagi membalas dendam. Kau sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Walau aku tidak menganjurkan kau untuk mencari pendekar bungkuk, namun seperti kukatakan, kau layak mengambil keputusan. Karena jangan tanyakan di mana tempat kediaman orang itu. Abis berkata begitu, Datuk Perpati tepuk-tepuk punggung muridnya. Walau aku bukan ayahmu sungguhan,
tapi aku tetap menganggapmu sebagai anak dan sekaligus murid. Saya tidak berubah, akan tetap menganggapmu, Datuk, sebagai ayah kandungku, kata Pandu pula dengan mata berkaca-kaca. Jangan menangis, Pandu. Air mata adalah kelemahan orang perempuan, berkata Datuk Perpati Alamsati. Tapi kedua matanya sendiri saat itu kelihatan juga berkaca-kaca. Jilid 6. Di luar kedai makanan di pinggir jalan berdebu, terdengar riuh suara anak-anak tiada putus-putusnya meneriakkan, orang gila rambut putih, orang gila rambut putih. Gila, hai orang gila. Beberapa orang tengah makan siang di kedai itu tentu saja sama mengangkat kepala. Salah seorang di antaranya, seorang pemuda berambut gondrong bermulut celomongan menyibakkan kain lebar penutup bagian depan kedai, memandang ke tepi jalan. Di situ, dilihatnya seorang pemuda melangkah diikuti oleh hampir selusin anak-anak yang berteriak-teriak. Dari keadaan dan potongan pemuda itu, sama sekali tidak ada kelainan, apalagi kalau sampai dikatakan gila. Pakaiannya putih, wajahnya tampan agak berdebu. Hanya saja memang dia memiliki rambut berwarna putih, panjang menjulai sampai ke punggung. Rambut ini bukan saja sangat putih, tetapi juga tampak seperti setengah basah setengah kering. Dasar anak-anak, orang tidak gila tidak apa diteriaki gila. Pemuda rambut gondrong dalam kedai menggerendeng sendiri. Sebaliknya, pemuda berambut putih terus saja melangkah, tidak memperdulikan teriakan dan ejekan anak-anak itu, seperti tidak mendengar apa yang diteriakkan. Anak-anak nakal, si rambut gondrong dalam kedai membentak. Pergi sana, mengapa mengganggu orang baik-baik? Orang gila rambut putih. Kalau kalian tidak pergi, kujejali sambal mulut kalian, teriak si rambut gondrong dalam kedai. Lalu dia bergerak bangkit, tangan kirinya menyambar cobek berisi sambal yang tengah disantapnya. Melihat hal ini, anak-anak yang sejak tadi mengikuti si rambut panjang putih sambil berteriak-teriak jadi ketakutan. Mereka mundur, lalu lari berserabutan sewaktu si gondrong berteriak seolah-olah hendak mengejar mereka. Setelah anak-anak itu lenyap di kelokan jalan, pemuda berambut putih panjang menoleh pada si gondrong yang masih tegak di depan kedai. Mulutnya tersenyum, tapi sepasang matanya menatap lekat-lekat. Dan si gondrong di depan kedai merasakan tatapan mata itu begitu aneh, tidak berkedip dan seperti memancarkan satu sinar. Saat itu juga, dia merasa tubuhnya seperti diselimuti angin dan hawa yang sejuk. Dia balas tersenyum, saudara, anak-anak di mana-mana sama saja. Suka mengganggu orang. Dari debu yang melekat di pakaian dan wajahmu, jelas kau habis berjalan jauh. Si gondrong di muka kedai menegur. Terima kasih kau telah mengusir anak-anak itu, menyahut si rambut putih panjang. Biarlah aku meneruskan perjalanan. Hai, berjalan jauh di bawah panas terik matahari kau pasti haus dan lapar. Mari masuk ke dalam kedai untuk makan dan minum. Ah, terus terang, aku memang haus dan lapar. Tapi aku tak punya uang untuk membeli minuman apalagi makanan. Si gondrong di muka kedai tertawa lebar dan garuk-garuk kepalanya. Aku juga tidak punya banyak uang. Tapi kalau untuk membayar sepiring nasi dan segelas teh untukmu, kau tak usah khawatir. Mari masuk. Ah, kau baik sekali. Sesaat, si rambut putih panjang agak ragu-ragu. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam kedai setelah pemuda yang mengajaknya melambaikan tangan. Begitu masuk dan duduk di dalam kedai, beberapa orang yang tengah bersantap langsung berdiri. Wajah mereka menunjukkan rasa takut. Orang gila yang diteriaki anak-anak tadi ternyata kini masuk ke dalam kedai, begitu mereka berpendapat. Tanpa menghabiskan makan, orang-orang itu mengeluarkan uang lalu pergi cepat-cepat. Pemilik kedai menjadi tidak enak. Dia memandang agak jengkel pada si rambut putih panjang. Jika orang gila ini lama-lama berada dalam kedainya, pasti tak ada pengunjung yang bakal masuk untuk membeli makanan. Untuk menegur secara keras dan kasar, pemilik kedai ini seorang lelaki gemuk bermata juling agak takut. Dia khawatir kalau orang gila itu mengamuk dalam kedainya. Maka dengan agak takut-takut dia bertanya, "Orang muda, apakah kau punya uang untuk membayar harga makanan?" Karena matanya yang juling, meski dia bertanya pada pemuda yang barusan masuk, tapi kedua matanya mengarah pada pemuda rambut gondrong yang telah lebih dulu berada dalam kedai dan masih belum menghabiskan makannya. Si gondrong tampak agak jengkel, lalu menjawab, aku sudah setengah makan, mengapa baru sekarang menegur? Kau kira, harap maafkan anak muda, aku bertanya pada pemuda ini, bukan padamu, buru-buru pemilik kedai berkata. Ah, si rambut gondrong garuk-garuk kepalanya. Matamu yang juling menipuku, soal pemuda ini punya uang atau tidak, kau tak usah khawatir.
Aku temannya dan aku yang akan membayar apa yang dimakan dan diminumnya. Kau hidangkan saja sepiring nasi dan lauk pauknya. Mendengar ucapan itu, pemilik kedai tak berkata apa-apa lagi lalu mulai menghidangkan makanan. Terima kasih, kau baik sekali, berkata si rambut putih panjang pada si gondrong di sebelahnya. Yang diajak bicara hanya tertawa lalu meneruskan makannya yang tadi tertunda. Namaku Pandu, kau siapa saudara? Yang ditanya telan nasinya, teguk minumannya lalu menjawab. Aku Wiro Sableng. Wiro Sableng, maksudmu, Sableng itu nama belakangmu? Iya, nama aneh ya, seharusnya aku yang diteriaki gila oleh anak-anak tadi. Bukannya kau. Kedua pemuda itu sama tertawa terbahak-bahak. Kita baru kenal, tapi kau begitu akrab. Wiro Sableng seka mulutnya. Aku suka berteman dengan siapa saja. Cuma terus terang, baru kali ini aku memiliki seorang sahabat berambut putih seperti kapas. Sangat panjang seperti rambut perempuan. Tetapi kenapa seperti basah? Kau pasti tidak kehujanan di tengah jalan karena pakaianmu tidak basah. Mungkin kau habis mandi di sungai dan tidak sempat mengeringkan rambutmu yang panjang. Pandu hanya tertawa. Sementara itu, pemilik kedai datang membawakan makanan. Kedua pemuda itu lalu sama-sama menyantap hidangan masing-masing. Selesai makan, sambil menyeka keringatnya, Wiro memandang pada Pandu dan berkata, "Tadi sebelum kau datang, kedai ini terasa panas. Setelah kau masuk, mengapa tiba-tiba kedai ini berubah sejuk?" Air muka pemuda bernama Pandu yang adalah murid dan anak angkat Datuk Perpati Alam Sati dari puncak Gunung Merapi di Pulau Andalas tampak berubah. Tapi pemuda ini cepat menguasai diri. Sambil tersenyum, dia menjawab, "Tadi terlalu banyak orang dalam kedai sempit ini. Tentu saja udara jadi panas. Kini hanya tinggal kita berdua. Dan angin bertiup dari luar. Tentu saja udara jadi sejuk." Wiro tertawa lebar. "Kenapa kau tertawa? Sobat baruku, aku tak bisa ditipu. Hawa sejuk ini memancar dari tubuh dan rambutmu yang putih basah itu." Terkejutlah Pandu. Matamu tajam sekali, sahabat. Rupanya aku berhadapan dengan seorang pandai dari dunia persilatan." Wiro geleng-geleng kepala. Dia memutar pembicaraan. "Logat bicaramu menandakan kau bukan orang sini. Logat bicaramu seperti hanya dipunyai oleh orang-orang dari Pulau Andalas. Kau berasal dari sana. Kau betul. Mengadakan perjalanan sejauh itu, tentu ada urusan penting. Kau tengah menyelidikiku, saudara?" tanya Pandu tapi dengan tersenyum. "Sama sekali tidak. Jangan kau tersinggung." Dari balik pakaiannya, Wiro lalu mengeluarkan sehelai sapu tangan hitam lebar. Sapu tangan itu dilipatnya memanjang lalu diberikannya pada Pandu. "Ikat kening dan kepalamu sebelah belakang dengan kain itu." "Untuk apa?" tanya Pandu. "Tidak untuk apa-apa, hanya agar kau jangan kelihatan seperti perempuan." "Hahaha." Pandu ikut tertawa mendengar kata-kata Wiro itu. Lalu dia bertanya, "Kau penduduk di sini?" Wiro menggeleng. "Sudah kuduga, kau pasti pengembara sepertiku. Bedanya, melihat kulitmu yang kecoklatan, kau pasti sudah malang melintang selama bertahun-tahun ke berbagai penjuru. Sedangkan aku, baru mulai belajar mengembara. Kemana tujuanmu sebenarnya, sahabat?" "Sebuah desa bernama Talangsewu. Menurut keterangan, terletak di tenggara, di kaki Gunung Sumbing." "Kau tahu desa itu?" Wiro menggeleng. "Kalau Gunung Sumbing, hanya sehari perjalanan dari sini. Aku punya tujuan ke jurusan itu. Jika kau tak keberatan, karena kita sama searah, bagaimana kalau kita melanjutkan perjalanan sama-sama?" Pandu tak menjawab. Setelah diam sesaat, dia malah bertanya, "Kau pernah mendengar seorang tokoh silat golongan hitam bernama Pendekar Bungkuk?" Wiro garuk-garuk kepalanya lalu mengangguk. "Kau tahu di mana tempat kediamannya?" Rupanya kau mencari manusia satu itu?" "Betul. Pasti ada silang sengketa antara kalian." "Dia membunuh ayahku," jawab Pandu. Keterangan Pandu itu mengingatkan Wiro pada ayahnya sendiri yang juga tewas dibunuh orang. Lama dia terdiam. Agaknya jalan nasib pemuda yang barusan dikenalnya ini ada persamaan dengan dirinya. Menurut kabar yang pernah kudengar, sekitar 5 tahun dia lenyap dari dunia persilatan. Ketika muncul, dia menjadi momok nomor 1 di timur. Ada yang mengatakan, dia jadi tangan kanan seorang pangeran yang hendak memberontak. Pangeran itu sendiri berhasil ditangkap tapi terbunuh ketika berusaha melarikan diri. Pendekar Bungkuk sempat kabur. Ada satu keluar biasaan pada manusia itu. Aku sendiri belum pernah bertemu atau melihatnya. Tapi kata orang, salah satu matanya ditancapi pisau kecil berhulu putih.
Kabarnya pisau itu ditancapkan salah seorang musuhnya. Kabarnya lagi, pendekar bungkuk bersumpah, sebelum dia berhasil membunuh lawan yang mencelakainya itu, pisau di matanya tak akan dicabutnya. Keteranganmu cocok dengan keterangan guruku, ujar Pandu pula. Kalau begitu, siapa gurumu? Tanya Wiro. Pandu sadar kalau sudah ketelepasan bicara. Dia menjawab dengan cerdik, ku beritahukan pun kau tidak bakal mengenalnya. Apakah kau ke Talang Sewu mencari pembunuh ayahmu itu? Kau tak bakal menemukan pendekar bungkuk di sana. Talang Sewu tempat kediaman ibuku. Aku akan mencarinya di sana. Mudah-mudahan Tuhan mempertemukan kami. Aku ikut mendoakan. Terima kasih, Wiro. Aku menerima usulmu. Kita melanjutkan perjalanan bersama-sama. Memang itu yang kuharapkan agar kita bisa bertukar pengalaman. Melihat gerak-gerikmu serta ucapan-ucapanmu, kau mendalami seluk-beluk agama. Nah, aku ini pemuda kurang ajar. Jadi ada baiknya kalau aku belajar ilmu agama padamu. Hahaha.